Ya, layar pembuka sih, halaman pertama. Pencet OK. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Waalaikumsalam. mempresentasikan tugas kami dari kelompok 2 kelompok kriminologi. Bisa di slide. Untuk anggota kami ada saya sendiri selaku Ahmad Rizky Agung dengan NPM 22120111576 dan berikutnya ada M Pusaka Sungkai dengan NPM 22120111696 serta Muhammad Al-Fatih dengan NPM 22120111565 dan yang terakhir adalah Fadilah dengan NPM 22120111553. Masuk materi. Mungkin untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Pusaka. Dipersilahkan. Akibat kejahatan. Hakikat kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Ada dua jenis kerugian, yaitu material, yang dimana ekonomi. Yang kedua adalah non-material atau psikologis. Kerugian yang diderita oleh korban adalah material, yaitu harta si korban hilang karena dicuri. Dan untuk non-material adalah kejiwaan korban akan terganggu karena trauma yang dialami korban oleh akibat dari kejahatan. Selanjutnya, dan untuk kerugian yang diderita oleh penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, ia akan menerima cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya. Secara batin atau kejiwaan, ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut dihukum oleh masyarakat, dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia senantiasa menderita jiwanya. Tidak semua kejahatan dapat dipidana. Kejahatan yang dapat dipidana hanya yang sudah ada dalam undang-undang. Kejahatan yang belum ada dalam undang-undang biasanya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat tanpa sanksi pidana. Selanjutnya, Oke, untuk kan bagian selanjutnya saya akan menambahkan kejahatan. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, yakni hukum pidana. Menurut Donald R. Tuff, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. A crime is an act forbidden and made punishable by law. Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Kejahatan adalah suatu nama cap yang diberikan kepada orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku yang berbuat kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Oke, bisa next slide. Penjahat. Dalam KUHP memang penjahat tidaklah disebutkan, melainkan tersangka. Sebagaimana hasil analisa ahli seperti Obserne, M. A. Elliot, Bernes, dan Morris dikemukakan bahwa Osborne membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut. A. Penjahat yang sakit jiwa. Sebagai seseorang yang berbuat jahat karena ia tidak sadar atau tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Penjahat yang berbuat karena naluri, yang memang sejak lahir ia tidak memiliki watak atau karakter jahat. Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya. Lalu penjahat perseorangan. Dalam berbuat sendirian saja, orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan sikap dan perilakunya. Bisa next slide. Unsur-unsur kejahatan. KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam pasal 104 hingga pasal 488 KUHP.
Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang punya sifat jahat sebagai mana orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah yang pertama, ada perbuatan yang menimbulkan kerugian atau harm, dan kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Asas legalitas. Yang ketiga, harus ada perbuatan, criminal act. Yang keempat, harus ada maksud jahat, criminal intent mens rea. Yang kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Yang keenam, harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dan dengan perbuatan. Yang ketujuh, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rivalitas pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan sangat relatif, selalu berubah, baik ditinjau dari sudut pandang hukum flag definition of crime maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat sociological definition of crime. Dalam KUHP telah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari 3 buku. Buku pertama mengenai peraturan hukum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan bila dilakukan bertentangan dengan pasal-pasal buku kedua, perbuatan itu disebut kejahatan. Demikian pada buku ketiga, setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya, maka disebut sebagai pelanggaran. Adapun perbedaan keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh Gerson Webewengan, bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagai ditegaskan dalam Memory Fund Deleting adalah perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang kejahatan. Adalah termasuk delik hukum. Salah satu pelanggaran adalah delik undang-undang yang dimaksud delik hukum adalah peristiwa-peristiwa yang kontradiktif dengan asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia yang terlepas dari undang-undang. Sedangkan dalam delik-delik undang-undang dan peristiwa-peristiwa untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang. Sehubungan dengan hal ini, Utrecht menegaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang kami sampaikan dari kelompok 2 kriminologi. Sekian dari kami. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.